Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan saya Zulfatul Husna dari Politeknik Negeri Medan. Nah, di sini saya membawakan satu topik yang spesial banget, yang pastinya ini tuh benar-benar dibutuhin banget nih buat kita, apalagi anak-anak muda nih. Salah satu skill ya yang paling ya udah familiar lah kita bilang. Nah, salah satu skill yang harus dipunya banget sama anak-anak muda. Dan pastinya semua orang punya, cuma gak semua orang terampil akan skill ini. Nah, jadi aku mau menceritakan a little bit about communication. Nah, seperti yang kita tahu bahwa seluruh aktivitas kita gak pernah terlepas dari namanya komunikasi. Nah, kata komunikasi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu communication, dan asal katanya itu berasal dari bahasa Latin yaitu communicatus, dan berasal dari kata communis yang artinya milik bersama atau bersama-sama, yang maknanya yaitu berbagi atau milik bersama. Of course, tujuannya itu untuk kebersamaan, di mana merujuk kepada proses penyampaian suatu pernyataan dari seseorang kepada orang lain. Nah, apa sih dampak dari kurangnya komunikasi? Nah, seperti yang kita tahu, banyak banget nih, karena kurangnya komunikasi, banyak orang jadi salah paham, banyak orang yang jadi terjadi konflik, kayak gitu. Apa sih dampak dari kurangnya komunikasi itu sendiri? Nah, yang pertama adalah akan timbulnya kesalahpahaman. Nah, makanya kita sering kali miskom karena kita nggak bisa menerima penyampaian orang lain atau orang lain nggak bisa menyampaikan sesuatu pernyataan dengan jelas. Nah, di sini bakal banyak spekulasi yang berdatangan. Nah, kenapa sih kita tuh butuh komunikasi gitu? Why do we need to talk gitu? Because people cannot read our mind gitu. Karena nggak semua orang bisa memahami apa yang dia pikirkan. Nah, maka perjelas apa yang kita sampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, dampak yang kedua adalah mendapatkan informasi yang salah. Nah, ini nih, karena kurangnya komunikasi, jadi sulit untuk menjadi pendengar yang baik. Nggak cuma komunikator yang salah dalam penyampaian, tapi juga seorang pendengar juga terkadang tidak mengerti apa yang disampaikan oleh seseorang. Nah, jadi mereka sering tidak mendengar atau tidak memahami apa yang disampaikan, sehingga ia memiliki persepsi yang berbeda dari apa yang disampaikan. Nah, jadi dari sini muncullah informasi-informasi yang lain atau out of the box gitu dari apa yang disampaikan. Nah, dampak yang ketiga yaitu timbulnya keraguan atau ketidakpastian. Dua hal ini datang karena seseorang tidak berkomunikasi dengan jelas. Maka sangat diperlukannya keterampilan dalam berkomunikasi. Inilah yang disebut salah satu skill yang penting banget yang harus kalian punya, yaitu skill dari komunikasi itu sendiri. Hingga dua belah pihak bisa saling menerima apa yang disampaikan. Nah, dari beberapa dampak yang udah aku sampaikan barusan, aku mau jelasin how important of communication, especially to improve our career. Komunikasi itu sendiri selain kunci dari hubungan yang baik, komunikasi juga merupakan kunci dalam meningkatkan karir kita. Komunikasi juga merupakan kunci dalam meningkatkan karir kita dan berlaku dalam dunia kerja pastinya. Dan komunikasi termasuk dalam salah satu soft skill loh. Nah, kebayangkan kalau kalian punya keterampilan dalam berkomunikasi baik secara verbal atau non-verbal, maka itu sangat berpengaruh banget buat kalian dalam berkomunikasi dalam dunia kerja maupun organisasi. Nah, jadi pentingnya skill komunikasi dalam dunia karir kita atau dunia kerja nantinya itu adalah, nah yang pertama adalah membuka peluang kerja. Nah, ketika kemampuan kita mumpuni, maka peluang kita juga semakin luas. Semakin bagus cara berkomunikasi kita, maka semakin besar peluang kita untuk diterima di suatu perusahaan yang kita inginkan. Nah, apalagi dalam dunia bisnis, ketika kita memiliki keahlian dalam berkomunikasi, itu akan menjadi sebuah alat untuk kita menarik pelanggan atau menciptakan hubungan baik kepada klien-klien kita. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan lajur karir. Percaya nggak sih kalau relasi itu datang dari komunikasi? Yap, of course. Nah, honestly, menurut pengalaman pribadi nih, aku bergabung di salah satu komunitas, dan dimana awalnya aku tuh masih minim banget dalam berkomunikasi. Nah, setelah aku mendapatkan relasi yang luas dari organisasi tersebut, justru cara aku berkomunikasi juga semakin meningkat. Dari cara teknik berbicara, dari etikanya, dari tata bahasa, bahkan dalam mengenal audiens kita. Nah, dari situ makanya penting banget dalam menjaga komunikasi, karena komunikasi berpengaruh banget dalam penilaian seseorang terhadap kita. Nah, itu tadi penjelasan mengenai komunikasi, karena komunikasi adalah kunci dalam menjaga hubungan yang baik. Terus untuk improving our skill, especially communication skill, karena banyak orang yang memandang dan menilai dari cara kita berbicara. Itu aja dari aku. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.